I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? Today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. And I saw him a year or so ago, and I said, you remember that? He said, sir, I didn't show you that memo. I didn't show it to you. Audit Yeinon, atau biasa disebut dengan Yeinon Plan. Yeinon Plan sendiri diambil dari nama seorang jurnalis Israel yang pernah bekerja di Kementerian Luar Negeri Israel. Orang ini mengemukakan sebuah gagasan bahwa jika Israel ingin menjadi kekuatan imperialis regional di kawasan Timur Tengah, maka Israel harus memecah belah kawasan Timur Tengah. Rencana inilah yang kemudian dikenal sebagai Yeinon Plan. Bapak pendiri Zionisme pernah berkata bahwa wilayah negara Yahudi terbentang dari Sungai Mesir hingga Sungai Efrat. Bahkan seorang rabi bernama Friesman juga mengatakan bahwa tanah perjanjian terbentang dari Sungai Mesir sampai Sungai Efrat dan mencakup sebagian wilayah Suriah dan Lebanon. Lalu di dalam tulisannya, Yinon kemudian berpendapat bahwa dunia sedang menyaksikan era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, yang menurutnya hal ini memerlukan pengembangan perspektif baru dan strategi operasional untuk mengimplementasikannya. Yinon juga meyakini fondasi peradaban barat kini berada dalam kondisi yang rapuh. Menurut Yinon, blok barat bisa saja hancur sebelum serangan gabungan dari Uni Soviet dan banyak negara dunia ketiga. Fenomena ini diyakininya dibarengi dengan meningkatnya antisemit, yang berarti Israel akan menjadi tempat perlindungan terakhir bagi masyarakat Yahudi. Maka dalam jurnalnya yang berjudul Strategi for Israel, Yinon menyatakan bahwa ia menolak gagasan bahwa Israel harus menerapkan perjanjian damai Camp David untuk menciptakan perdamaian bagi komunitas Yahudi. Yinon menyatakan Israel hanya bisa bertahan sebagai sebuah negara jika negara-negara Arab dihancurkan. Maka untuk melaksanakan rencana tersebut, Yinon menjelaskan bahwa negara-negara Arab harus dihancurkan dari dalam, dengan memanfaatkan ketegangan internal agama dan etnis menggunakan kekuatan proksi, termasuk jihadis, sebagai mesin perang, sehingga negara-negara Arab yang termasuk dalam rencana Yinon dapat terpecah belah menjadi kelompok-kelompok kecil. Tentu saja cara ini merupakan cara yang paling efektif. Kemudian mereka menjadikan rencana taktis ini sebagai roadmap mereka untuk menghancurkan negara-negara yang menjadi sasaran dalam rencana tersebut, yang mana isi blueprint tersebut berisi tentang bagaimana cara menyingkirkan 7 negara dalam waktu 5 tahun. Kehancuran negara-negara tersebut akan dimulai dari Irak, kemudian Suriah, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, dan berakhir di Iran. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh salah satu mantan petinggi NATO, Jenderal Wesley Clark. Kata Wesley dalam sebuah forum di mana dia diberikan memo yang menjelaskan bagaimana mereka akan menjatuhkan 7 negara itu dalam 5 tahun ke depan. Karena menurut seorang ahli strategi Israel, Irak menjadi sasaran pertama dalam rencana ini dikarenakan Irak dianggap sebagai tantangan terbesar bagi mereka dibandingkan negara Arab lainnya. Oleh karena itu penghancuran Irak sangat penting dalam rencana ini. Mereka kemudian melaksanakan rencana besar tersebut, yang kemudian memicu terjadinya peristiwa besar di Timur Tengah yang kita kenal dengan Arab Spring, dan akhirnya kawasan Timur Tengah mulai bergejolak setelah Irak dikalahkan. Hal ini jugalah yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya eksekusi mati terhadap Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi, serta gejolak yang menimpa negara-negara Timur Tengah seperti Suriah dan Lebanon, juga tragedi 11 September yang menyeret dunia Islam sehingga dicap sebagai agama teroris.
Kemudian mereka terus menyebarkan propaganda dan disinformasi untuk memperdalam perpecahan dan permusuhan antar kelompok di kawasan Timur Tengah, serta melemahkan legitimasi dan kredibilitas pemerintahan yang ada di Timur Tengah. Mereka juga menjalin aliansi dengan negara-negara non-Arab dan non-Muslim di wilayah tersebut, dan membentuk negara-negara boneka yang setia dan berada di bawah kendali Israel. Sehingga dengan menghancurkan negara-negara sasaran yang ada dalam agenda tersebut, mereka akan mampu mewujudkan proses penggambaran ulang peta di kawasan itu, dan menjadikan Israel sebagai kekuatan imperialis regional di kawasan Timur Tengah seperti yang mereka harapkan.